Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya belum sama sekali mengucapkan selamat kepada paslon manapun juga. Siap. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menghormati keputusan KPU tanggal 16 Desember yang akan datang. Kemudian, kalau berbicara tentang angka 10% lebih, sebenarnya kalau kita mau fair, akan jauh lebih daripada itu. Persoalannya, kami sudah dimainkan sejak survei. Karena survei ini adalah siapa yang pesan. Jadi kami ditekan di angka 3% supaya tidak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Seandainya survei, tidak perlu ada survei, akan jauh hasilnya. Atau survei memberikan kami 10%, itu bisa 3 kali lipat ke atas. Mungkin kita bisa lebih dari, bisa sampai 30. Sama seperti ini, 3% bisa jadi 10% lebih, berarti dia 300%. Artinya kami bisa mendapatkan lebih. Apalagi kita melihat banyaknya surat undangan yang tidak terdistribusi, sehingga pemilih hanya 52%, artinya hampir setengah daripada pemilih. 8,2 juta, hanya 4 juta sekian, 4.300.000 yang mengikutinya, kurang lebih. Jadi ini adalah pemilihan yang seharusnya kalau Bawaslu mau harus diulang kembali. Karena apa? Ibarat kue dibagi 3 sesuai dengan porsinya, tetapi kalau sudah ada yang nyolong tidak sesuai dengan prosedur, maka harusnya diulang kembali. Ini demi kepentingan rakyat Jakarta untuk menghasilkan pemimpin yang beradab, karena prosesnya pun harus beradab, sehingga angka yang sekarang adalah angka yang tidak sakral karena melewati proses yang tidak sakral. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya belum sama sekali mengucapkan selamat kepada paslon manapun juga. Siap. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menghormati keputusan KPU tanggal 16 Desember yang akan datang. Kemudian, kalau berbicara tentang angka 10% lebih, sebenarnya kalau kita mau fair, akan jauh lebih daripada itu. Persoalannya, kami sudah dimainkan sejak survei. Karena survei ini adalah siapa yang pesan. Jadi kami ditekan di angka 3% supaya tidak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Seandainya survei, tidak perlu ada survei, akan jauh hasilnya. Atau survei memberikan kami 10%, itu bisa 3 kali lipat ke atas. Mungkin kita bisa lebih dari, bisa sampai 30. Sama seperti ini, 3% bisa jadi 10% lebih, berarti dia 300%. Artinya kami bisa mendapatkan lebih. Apalagi kita melihat banyaknya surat undangan yang tidak terdistribusi, sehingga pemilih hanya 52%, artinya hampir setengah daripada pemilih. 8,2 juta, hanya 4 juta sekian, 4.300.000 yang mengikutinya, kurang lebih. Jadi ini adalah pemilihan yang seharusnya kalau Bawaslu mau harus diulang kembali. Karena apa? Ibarat kue dibagi 3 sesuai dengan porsinya, tetapi kalau sudah ada yang nyolong tidak sesuai dengan prosedur, maka harusnya diulang kembali. Ini demi kepentingan rakyat Jakarta untuk menghasilkan pemimpin yang beradab, karena prosesnya pun harus beradab, sehingga angka yang sekarang adalah angka yang tidak sakral karena melewati proses yang tidak sakral. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya belum sama sekali mengucapkan selamat kepada paslon manapun juga. Siap. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menghormati keputusan KPU tanggal 16 Desember yang akan datang. Kemudian, kalau berbicara tentang angka 10% lebih, sebenarnya kalau kita mau fair, akan jauh lebih daripada itu. Persoalannya, kami sudah dimainkan sejak survei. Karena survei ini adalah siapa yang pesan. Jadi kami ditekan di angka 3% supaya tidak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Seandainya survei, tidak perlu ada survei, akan jauh hasilnya. Atau survei memberikan kami 10%, itu bisa 3 kali lipat ke atas. Mungkin kita bisa lebih dari, bisa sampai 30. Sama seperti ini, 3% bisa jadi 10% lebih, berarti dia 300%. Artinya kami bisa mendapatkan lebih. Apalagi kita melihat banyaknya surat undangan yang tidak terdistribusi, sehingga pemilih hanya 52%, artinya hampir setengah daripada pemilih. 8,2 juta, hanya 4 juta sekian, 4.300.000 yang mengikutinya, kurang lebih.
Jadi ini adalah pemilihan yang seharusnya kalau Bawaslu mau harus diulang kembali. Karena apa? Ibarat kue dibagi 3 sesuai dengan porsinya. Tetapi kalau sudah ada yang nyolong tidak sesuai dengan prosedur, maka harusnya diulang kembali. Ini demi kepentingan rakyat Jakarta untuk menghasilkan pemimpin yang beradab, karena prosesnya pun harus beradab, sehingga angka yang sekarang adalah angka yang tidak sakral karena melewati proses yang tidak sakral. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya belum sama sekali mengucapkan selamat kepada paslon manapun juga. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menghormati keputusan KPU tanggal 16 Desember yang akan datang. Kemudian kalau berbicara tentang angka 10% lebih, sebenarnya kalau kita mau fair akan jauh lebih daripada itu. Persoalannya kami sudah dimainkan sejak survei, karena survei ini adalah siapa yang pesan. Jadi kami ditekan di angka 3% supaya tidak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Seandainya survei, tidak perlu ada survei, akan jauh hasilnya. Atau survei memberikan kami 10%, itu bisa 3 kali lipat ke atas. Mungkin kita bisa lebih dari, bisa sampai 30. Sama seperti ini, 3% bisa jadi 10% lebih, berarti dia 300%. Artinya kami bisa mendapatkan lebih. Apalagi kita melihat banyaknya surat undangan yang tidak terdistribusi, sehingga pemilih hanya 52%, artinya hampir setengah daripada pemilih. 8,2 juta, hanya 4 juta sekian, 4.300.000 yang mengikutinya, kurang lebih. Jadi ini adalah pemilihan yang seharusnya kalau Bawaslu mau harus diulang kembali. Karena apa? Ibarat kue dibagi 3 sesuai dengan porsinya. Tetapi kalau sudah ada yang nyolong tidak sesuai dengan prosedur, maka harusnya diulang kembali. Ini demi kepentingan rakyat Jakarta untuk menghasilkan pemimpin yang beradab, karena prosesnya pun harus beradab, sehingga angka yang sekarang adalah angka yang tidak sakral karena melewati proses yang tidak sakral. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya belum sama sekali mengucapkan selamat kepada paslon manapun juga. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menghormati keputusan KPU tanggal 16 Desember yang akan datang. Kemudian kalau berbicara tentang angka 10% lebih, sebenarnya kalau kita mau fair akan jauh lebih daripada itu.